Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa MDP TV yang kami banggakan, di dalam bulan Ramadan kita sering membiasakan diri setelah sholat tarawih ada yang namanya tadarus Al-Quran. Sebenarnya apa sih yang terkandung sehingga kebiasaan itu ada di tengah-tengah masyarakat kita? Apa dasarnya sehingga yang namanya tadarus Al-Quran itu selalu dilaksanakan oleh masyarakat setelah melaksanakan sholat tarawih? Para hadirin, para pemirsa MDP TV yang kami banggakan, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus, orang yang paling sabar. Itu kata Ibnu Abbas. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi Rasulullah itu lebih bagus lagi, lebih giat lagi di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Ketika malaikat Jibril menemui beliau, kana Jibril yalqahu fi kulli laila min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Dan Rasulullah ini setiap malam di dalam bulan Ramadan itu ditemui oleh malaikat Jibril. Fayudarisu al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW ini tadarus Al-Quran kepada malaikat Jibril selaku penyampai wahyu. Para hadirin MDP TV yang kami banggakan, tadarus Al-Quran haruslah kita barengi dengan etika-etika dalam membaca Al-Quran. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu ada amal-amal batin yang harus dilakukan seseorang. Amal yang pertama adalah fahmu azamatil kalam, memahami akan keagungan Al-Quran itu sendiri. Memahami bahwa Al-Quran ini bukan kitab biasa. Mengagungkan Al-Quran dengan segala akhlak kita. Itu kata beliau. Kemudian yang kedua, amal batin yang kedua apa? At-ta'zim lil mutakallim. Mengagungkan bahwa yang berbicara di dalam Al-Quran ini bukan zat yang biasa, tapi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kebiasaan kita mengagungkan Al-Quran ini sampai-sampai di Al-Quran dinyatakan la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak boleh menyentuh kecuali orang-orang yang suci. Suci secara fisik maupun suci secara hati.
Para hadirin yang saya banggakan, pemirsa MDP TV. Amal yang ketiga menurut Al-Imam Al-Ghazali ketika kita membaca Al-Quran adalah hudurul qalbi wa tarku hadisin nafs. Menghadirkan hati kita ketika membaca Al-Quran dan meninggalkan untuk berbicara kepada diri sendiri. Mohon maaf para hadirin, berbicara kepada diri sendiri aja, ngangen-ngangen selain Al-Quran, mengangan-angan selain Al-Quran, itu menurut Al-Imam Al-Ghazali tidak etis ketika kita berhadapan dengan Al-Quran. Maka dari itu, ayo kita membaca Al-Quran dengan menghadirkan seluruh hati kita. Kita fokus tarku hadisin nafs, meninggalkan berbicara kepada diri sendiri. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran atau orang lain membaca Al-Quran, kita malah ngobrol dengan orang lain. Para hadirin pemirsa MDP TV yang saya banggakan. Amal yang kelima, amal batin yang kelima menurut Al-Imam Al-Ghazali adalah at-tafahum, yaitu memahami Al-Quran. Kita dalam membaca Al-Quran punya kemampuan-kemampuan tersendiri. Di samping membacanya mendapatkan pahala, tapi kewajiban kita juga at-tafahum, memahamkan dan memahami Al-Quran, apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Dalam bahasa orang lama yaitu mengangan-angan maknanya. Jadi seakan-akan kita membaca Al-Quran, kita itu berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Inilah 5 amal batin yang dicetuskan oleh Al-Imam Al-Ghazali ketika kita ingin membaca Al-Quran, sehingga etika kita kepada Al-Quran ini bisa dijaga dengan baik. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga ibadah kita dalam membaca Al-Quran diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.